Ladies and gentlemen, please welcome Double Double. Halo semuanya, bersama Aye, Sandi Sondoro. Ya sama gue juga, Narji. Nikmatin aja. Sikat. Oh, Digenjot terus. Yang digoyang terus. Jangan berhenti walau badan keringetan. Jangan berhenti walau nafas ngos-ngosan. Oke, Double, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama kita berdua tentunya di Double Podcast. Kenapa lu? ngilu, kata kenapa? Lu main gitar aja ngilu, lu gue curiga. Tadi naik motor. Lu naik motor ngilu? Ya mau Parisa sekali. Parisnya apa di mari, bukan di sini. Masa ada Paris juga? Enggak, lu naik motor apa naik kuda lumping lu? Hah? Motor moge. Oh, moge, motor gadean. Iya. Lu tahu aja. Bener. Gak ada teman gue. STNK-nya 2, BPKB-nya nggak ada. Oh, iya. Lu sih masih betah aja lu jadi anak motor. Lu? Mobil, bro. Anak mobil kalau gua. Gue tahu kenapa lu anak mobil. Kenapa? Lu gak bisa naik motor. Tahu lah, gak bisa naik motor. Peda aja gak bisa kan? Bisa gak? Peda. Lu nggak lihat kemarin gua di Oh, lampu iya, merah? bener. Lu nggak lihat gua di Iya, lampu merah naik motor? Nah. Yang lahir gua diketali, Iya. dikasih duit lagi. Oke deh. Lu kenapa masih betah naik motor? Gua kan udah beralih, gua sekarang jadi anak mobil. Soalnya kan ini Jakarta, jadi lalu lintas penuh padat, jadi lebih baik biasanya lebih fungsional lebih naik motor. Tapi yang gua nggak habis pikir ya sampai sekarang, itu orang itu senang jadi anak motor, jadi biker. Nah. Padahal lu bayangin deh, mereka beli motor ratusan juta. Iya. Kalau hujan kan kehujanan. Iya juga. Coba kalau gua anak mobil, beli mobil second. Iya. Kalau hujan gua jalan-jalan Itu aja. benar tuh. banget alasan lo. Soalnya kalau naik motor itu kalau menurut laki-laki ya, the real man, macho ya. Ya, naik motor tuh kayak di sana, lu gimana gitu kan? Ya enggak, tambah ganteng kan? Oh, lu lah Tambah dari laki-laki. sisi maskulinnya. Yoi. Kalau gua kan berpikir kayaknya naik motor ngapain juga sih, ratusan juta keluar, hujan Iya. kehujanan, panas kepanasan. Nah, itu Lo pintar. pernah lihat gak lo? Ah. Ada orang naik mobil begitu hujan neduh di bawah flyover. Nah itu dia tuh. Pernah kan? Udah. Tapi kalau anak motor, Iya. touring begitu hujan, kalau nggak cari pohon gede, cari flyover. Paling nggak cari Alfamart terdekat lah. Iya, Itulah iya, menurut iya. gue sih, kalau gue Iya. lebih suka jadi anak mobil begitu, Iya, bro. iya. Tapi emang bener sih alasan lo. Cuman untungnya sih gue naik moge juga, gue juga minjem motornya. Kagak bayar, jadi gue pinjemin. Itu yang gue nggak habis pikir lagi, kenapa orang itu sampai berhari-hari touring. Itu dia tuh gue bingung. Wah, Itu suatu, kalau buat kita suatu ini passion, passion. Like, kalau bahasa Jermannya Leidenschaft, Jadi itu adalah sebuah hasrat. Emang Lu- they were born to, born to ride. Lu bahasa Eropa lu banyak ya, Inggris jago, Jerman banget. Lu berapa tahun sih jadi TKI? 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Nah, lu kalau lihat sendiri kehidupan ini, kehidupan anak-anak motor di luar tuh bedanya sih, apa sih bedanya sama kehidupan anak motor di Nah, kita nih? kehidupan anak motor di sini dan di sana, gue gak pernah kenal juga sama anak motor di sana. Iya ya. Karena gue dari dulu juga either gue naik kendaraan umum, public transport, atau gue naik sepeda. Di sini aja gue naik motor, minjem, ya kan? Dipinjemin tuh. Ah, lu mah minjem bangga ya? Iya dong. Gue baru tahu lu ada orang minjem bangga gitu. Iya, hebat dong. Kan dipinjemin berarti orang suka sama kita. Iya, gue juga Iya kan? bangga karena gue juga muka pinjem sama lu kan. Iya, boleh. Yo, selamat datang kembali di Double Double. Buat doublers, gue
Narji Cagur Dan gue Narji Sondoro. Sekarang kita hah? Hati-hati lo kalau kita keduk capil. Lu kenapa sih? Suka KTP ketuker. Nyetaknya kayak gitu. Tapi lu gak apa-apa kan gua pas itu gua bawa lagi nama Cagur itu gak apa kan? Ntar deh ngebahas Cagur ntar deh. Gue sih nggak sedih, mungkin mereka sedih ketinggalan aja. Iya. Oke, Doubler sekarang nih keren banget ya. Sekarang kita nggak cuma berdua, tapi sekarang kita nih kedatangan seorang wanita. Tapi uniknya dia adalah seorang biker juga. Oh iya. Ini mungkin salah satu wanita yang nggak suka diatur, tapi dia suka mengatur. Wah iya. Mengatur kecepatan, mengatur ritme. Betul. Iya. Nah, siapa dia? Dia adalah Innawila. Gue trauma. Hah? Gue juga pernah dipanggil Ina. Ya, benar. Innalillahi lu jelek. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau gue sih nggak masalah. Karena arti dari kata innalillahi itu sebenarnya banyak yang salah persepsi. Orang taunya innalillahi itu identik dengan kematian. Sebenarnya konsepnya kan innalillahi wa inna ilaihi adalah jika terjadi musibah, semua kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Gitu. Jadi Innawila arti apa? Innawila gua ke puncak ya. Ciawi. Halal. Ajib. Oke. Ya malum aja lah, kita berdua Iya, pernah iya. jualan nasi kebuli di Cilaku. Dulu saya TKI dulu di mana teh? Yordan. Selamat datang buat lu gua aja kali ya. Iya, biar asik. Welcome to the jungle. Iya. Yang Karena ini kalau- monyet, yang ini monyet ini waung. Jungle. Ya masih satu spesies lah. Iya, kelihatan kok. Abang ada. Tapi sebelum Doublers kita kepoin, Iya. mendingan lu kepoin dulu nih IG-nya Yoi. dari Innawila. Cewek keren ini satu. Innawila, oke. Wow. Lihat dong, lihat feed-nya, postingannya. Jangan story-nya. Story nggak perlu. Story nggak perlu. Tapi tetap ya walaupun. Nah, ini. Walaupun gagal. Ini aku mau tanya, ini waktu di Cipinang apa suka miskin? Bajunya. Iya makanya. Lalu. Ini waktu di mana dan Ini konsepnya kabur apa dari nih? Nusa Kambangan. Oh gitu. Bisa terbang. Bisa, itu Vespanya bisa nyelam juga. Lihat air. Pengalaman tahu ya. Iya. Ini Oke, waktu oke. momen apa nih pakai baju seperti ini dan emang ini udah standar motor atau ada endorse aja nih? Wah, nggak menyesuaikan sama helm aja sih. Oh. Bener juga Hitam sih. putih ya udah itu aja deh. Iya. Tapi kalau naik motor emang kayak apa sih nyamannya? Naik yang kayak gini, pakai baju yang kayak gini atau yang kayak gimana sih? Tergantung Atau yang ya, kalau safety? Safety perlu saat kita pergi buat jauh-jauh, tapi saat kita cuma cafe to cafe atau ya di kota aja, senyamannya aja. Kalau mau pakai full ya full kayak gitu full gitu. Kalau mau pakai tank top celana pendek ya oke juga. Ya oke bos itu, buat kita nggak oke. Ya kan? Situ mah oke aja pakai bikin kita ini loh yang nggak oke. Itu salah satu Iya. penyebab kecelakaan di Jakarta itu. Mungkin iya benar ya. Gara-gara orang itu rata-rata orang nyetir mobil itu Matanya jadi nggak fokus ke spion dalam, lihatnya ke spion sebelah aja. Iya. Gitu. Benar. Tapi gini nak, lu emang naik motor sehari-hari apa buat cuman apa namanya istilahnya memang lifestyle atau sehari-hari naik motor atau cuman sesekali gitu maksudnya? motor bisa aku bilang kayak passionku ya. Jadi aku naik motor saat aku mau memang gitu. Bukan yang setiap hari harus gitu, tapi at least dalam 2 hari sekali, 3 hari sekali aku pasti pergi gitu. Itu rasanya gimana tuh kalau berhari-hari harus nggak naik motor? Rasanya nggak enak banget. Aduh, rasanya nggak enak. Tahu kan rasanya 3 hari Ah, nggak aduh. dapet gitu. Wah, Nggak enak banget. Iya. Udah sebulan nih. Jauh. Lu salah sih, hobi lu senengnya setik impor. Agak susah lah nyarinya.
Lokalan aja bro. Nah ini sebagai seorang wanita yang seharusnya feminisme gitu kan, lu kenapa sih Stick impor, sticknya di gue. Mana? Apaan stick? Kan kita sticknya. Yang tusuk gigi. Oh, stick. Bisa aja kan. Oke. Ini lu kan cewek. Ini anak kan? Punya Dua. laki perempuan. Dua-duanya suka naik motor juga? Suka banget. Oh, berarti nggak masalah. Nggak jadi gue nanya. Pertanyaan gue itu apa pernah waktu anak itu masih kecil Iya. ngambil rapot, ibunya kemana? Nggak bisa ngambil rapot, lagi touring. Bisa. Iya, ada momen kayak gitu Ada sih. momen kayak gitu. Ada. Pernah ada momen kayak gitu? Ada. Coba cerita dong. Iya tapi itu sih biasa aja karena emang mereka biasanya sama papanya kan, antar jemput sama papanya. Cuma ada momen dimana aku tiba-tiba jemput mereka naik motor gede gitu ya. Itu sih heboh, satu sekolah tuh kayak heboh, anak-anak kecil gitu ngeliatin. Secara jarang perempuan ya bawa motor gede terus. Iya, apalagi ibu-ibu yang jemput anaknya ke sekolah gitu, anaknya harus bonceng naik moge itu kayak sesuatu yang lucu aja buat mereka. Iya. Paling kalau Narji nih naik motor. Iya itu. Lebih lucu lagi. Pakai tank top. Oh, tank top. Jika begitu dia. Itu ngaruh nggak sih ke psikis sebagai seorang wanita dengan memasuki dunia yang maskulin kayak gitu? Enggak. Akan lebih merasa kayak laki-laki. Nah, maksudnya dengan hobi motor gitu tetap arisan ngikut. Aku kebetulan dari sebelum itu kan motoran juga suka arisan. Logika loh. Tapi nggak apa-apa juga dong. Iya, maksudnya tetap kan arisan ikut gitu kan. Aku nggak suka arisan kebetulan gitu. Tapi sisi perempuan tetap ada dong gitu. Iya sih, maksudnya yang kebetulan tapi belanja juga gitu. Belanja tetap. Itu kalau belanja bulanan naik motor juga? Pernah beberapa kali iya. Saat mau simple aja gitu ya, nggak banyak belanjaan ya udah naik motor aja. Tapi Ina bisa kalau bawa bajai bisa juga kan bajai. Enggak, gue pengen diboncengin. Ini pertanyaan Dulu pakai bajai ya. Maaf ya kalau pertanyaan anak sunter emang. Baca itu ya. Maksudnya gue tuh secara psikologis tuh membaca. Kadang-kadang kalau wanita bekerja pada sebuah pekerjaan laki-laki, itu sisi maskulin akan kebangun. Dan pria yang bekerja pada dunia perempuan itu juga akan pengaruh banget kan? Iya. Itu coba lu ke salon. Ada nggak? Natural sih. Selamat datang Pak. Iya. Mau kerembat atau ulur? Nggak ada. Tapi yang begitu ini ada kan? Itu pengaruh. Yang begini tapi juga tetap begitu juga ada juga. Di mana gue lagi nyari? Tak kasih tahu di aja. Oh iya. Iya. Oke, Ina, itu keluarga kan emang dari kecil ngizinin naik motor. Iya. Biasanya kan seorang perempuan hati-hati loh. Zaman sekarang naik motor gitu. Emang sengaja dibeliin motor untuk sekolah sehari-hari dulu awalnya? Enggak. Dulu mobil. Terus kadang-kadang nyolong naik motor, terus kalau deket-deket naik motor ya udah. Akhirnya keterusan lebih seru naik motor emang. Tapi dulu dari awal emang naik motor kopling apa yang matic? Enggak kopling sih, manual biasa gitu. Habis itu beralih belajar sendiri kopling. Manual biasa tuh kayak bebek. Iya masukin, kayak bebek gitu aja. Apa tadi? Masukin dikit gitu. Ini enak. Dulu kok. Itu kalau manual biasa kan online masukin giginya. tapi nggak pakai pencet gitu. Nggak pakai pencet terus masukin. Iya, ngerti deh. Persneling. Itu kita mencet bel yang punya rumah nggak ada. Jadi kita pencet dong, kita nggak masuk. Betul. Ini mulai suka dengan motor yang cc-nya lebih gede itu kapan sih? Lulus SMA. Lulus SMA, emang ayah ada di rumah motor gede? Enggak. Mobil. Papa sebenarnya kurang naik motor juga sih. Hitungannya nggak bisa naik motor lah gitu. Jadi aku agak sedikit nyeleneh gitu. Suka motor gede. Waktu itu pinjem punya temen sih. Gitu nyobain ya ketagihan akhirnya. Pas udah nyobain minta sama orang tua? Enggak dong. Enggak. Kerja sendiri dulu, abis itu punya ya. Kita baru lihat satu nih. Nah sekarang yang kedua nih. Nah ini semua jenis motor suka berarti ya? Suka. Yang paling suka motor apa ya? Merek? Motor gede lah. Motor gede. Dan berkopling itu jauh lebih ngerasa aman ya. Oh iya? Kenapa tuh? Iya. Apa ya? Ada engine brake, ada segala macam lah. Dan speednya. Motor gede itu harganya udah pasti lebih mahal.
Dengan alasan tertentu dong, pasti. udah pasti dari safety segala macam jauh lebih enak, udah pasti. Suspensinya itu lebih oke. Oh, lo lebih ini ya. Sekarang di rumah udah ada berapa motor gede? 2. Yang paling mahal harga berapa? 350. Cicilannya sebulan? Iya. Coba di simulasi aja online. Oh iya, sekarang udah ada online. Iya. Pinjaman online juga udah banyak kok. Banyak ya. Oke, kita lagi postingannya. Ini di mana, Mbak? Ini di tol Bali. Di Bali motor boleh masuk tol? Oh, ada yang jalur Boleh. pinggir ya? Iya, di Bali dan Madura boleh. Iya. Gitu ya. Karena saya benar-benar bukan anak motor, jadi banyak nggak ngerti soal motor itu. Kalau mobil lewat juga kan bisa ngelihat di sebelah kiri. Ya ngelihat doang. Nah, Makanya jadi anak motor biar tambah ganteng ke gua. Iya. motor nggak ngaruh ke muka, bro. Iya. Sekarang kita udah lihat sisinya Ina ini sebagai lady biker ya. Yoi. Kalau melihat fenomena ibu-ibu yang naik motor di jalan, Nah, tuh bingung tuh. sen kiri belok kanan. Bener. Kadang-kadang nggak belok. Iya. Kita ngikuti. Makanya kalau bisa jangan di belakang ibu-ibu itu deh. Duluin aja kalau bisa buruan. Gimana kita Tapi mau tiba-tiba dia ngeduluin? moving. Gimana kita mau ngeduluin? Udah pelan di tengah. Iya. Udah di pelan di tengah kayak orang mau ngubur. Itu gimana? Itu miris dan gemes sih kalau Iya. ngeliat yang seperti itu sebenarnya. Jadi kayak dia bukan bahayain dirinya sendiri aja, tapi orang lain juga gitu. Which is sering mereka bawa anak juga. Iya, itu. Kayak gitu. Itu Nggak kurang bertanggung jawab Iya. menurut gue sih. Iya. Jadi dia nggak mikir bahwa nggak cuma membahayakan dia sendiri, orang Iya. lain juga Itu harusnya gimana sih peran terbahayakan. pemerintah lah untuk hal yang kayak gitu? Harus ada sosialisasi. menurutku gini, uji saat membuat SIM itu penting. Uji coba itu penting gitu. Dari dia beneran bisa naik motor apa enggak, terus dia tahu nggak sih kalau dia belok harus ngesen, atau kalau ada mobil lain dia harus jaraknya Itu. berapa meter gitu loh. Tapi At least apakah dasar itu aja gitu. Apakah masih ada tuh? Maksudnya kalau gue boleh jujur gitu, maksudnya orang bikin SIM terus ikut tes itu ambil jalan formalitas, maksudnya kita melakukan itu, apakah masih ada gitu? Ya sorry to say, tapi di beberapa daerah, aku nggak tahu di sini ya, tapi di beberapa daerah itu tidak berlaku gitu loh. Jadi bisa di skip uji coba itu dan sangat disayangkan karena impact buat buat masyarakat itu ya nggak baik. Pesannya buat ibu-ibu yang kayak gitu. Ibu-ibu bobo aja di rumah, pesen pakai online aja lah. Benar. Benar. Kadang-kadang pergi-pergi juga yang nggak penting banget. Iya, benar. Sedangkan itu taruhnya nyawa kalau menurut gue loh. Banget. Karena yang namanya ibu-ibu naik motor itu kita nggak tahu loh. Kadang-kadang cuma kepleset di got aja bisa fatal, bisa cacat Oh subur. iya loh. Motor tuh negatifnya adalah dia nggak terlalu apa-apa. Maksudnya sekali kita jatuh, walaupun misalnya juga kecepatan katakan 50-60 km per jam, kita mentok tiang aja, ya syukur-syukur masih hidup ya bisa, atau gerotak ataupun ya I don't know, dan banyak fatal daripada naik mobil. Iya. Nah ini kalau ada lagi nih fenomena ibu-ibu mau berangkat kerja atau kemana-mana naik motor, handphonenya diselipin di helm kan? Iya. Sambil dengerin lagu di lampu merah, itu helmnya tahu nggak? Serius lu? Helm diselipin handphone bro. Lu mah nggak pernah, lu jarang keluar sih ya. Lu nggak mulu, Lu di kerangkeng lu. gue masih keluar ngomong duit. Itu gimana? Kalau menurut aku gini, sekarang udah ada teknologi yang namanya intercom Bluetooth gitu ya, bisa disambungin ke handphone, bisa juga saat kita touring sama teman-teman itu bisa nyambung gitu ya. Jadi saat ada telepon, ya kita sisa pencet di helm aja, itu udah kita bisa ngomong tanpa helmnya diselipin atau kita texting segala macam. Tapi kalau memang nggak bisa beli itu, lebih baik nggak usah pegang handphone saat di jalan. Itu tuh paling parah tuh, naik motor, texting. Naik mobilnya udah parah, apalagi motor roda 2 gitu. Kadang-kadang wow, ini orang bener-bener nggak sayang nyawa gitu. Maksud gue, orang yang seperti itulah yang menurut gue kalau dianalisa beneran, itulah yang orang-orang menurut gue arogan, karena nyawa taruhannya. Karena nyawa itu nggak bisa
dibeli ya. Iya, dan kadang mereka nggak mikir kita yang di belakang atau di sampingnya dia gitu, kita sangat hati-hati supaya dia nggak ketabrak nih dengan main handphone ya gitu. Benar. Bisa kita yang jatuh dong, tapi dia nggak peduli tentang hal itu gitu. Kalau menurut lo nak, dulu kan masih ada jalur lambat, jalur cepat nih, mungkin dari tahun 70-an, 80-an, 90-an juga masih ada. Bagus kayak dulu apa kayak sekarang gitu, jadi campur motor masuk kayak di jalan protokol tuh tiba-tiba udah kanan kiri ke sana. Saya enak jidat nih, sorry ya maksudnya. Iya. Tapi setauku jalur lambat dan jalur cepat itu juga dulu nggak terlalu berfungsi ya menurutku. Masa sih? Karena jalur lambat, tapi speed mereka tetap kenceng gitu loh. Tapi untuk memisahkan menurut gue. Ya kalau memisahkan itu bagus gitu. Jadi mobil ya udah kayak di tol aja gampang gitu ya. Tapi saat motor-motor ini padat dan mereka dengan speed tinggi, resiko kecelakaan jauh lebih tinggi. Gitu. Ya harapan gue sih balik lagi ke ibu-ibu tadi. Tetap. Aduh, ya benar. Karena permasalahan gue di jalan cuman itu loh. Gue tuh suka keki banget lu tau kan. Pernah lu tetangga gue. Dia udah punya inisiatif. Terima handphone saat mengendarai motor nggak baik. Udah ngomong gitu. Akhirnya pas dia terima handphone, ini ibu gitu minggir lebih celaka lagi. Dia minggir sampai rel, kereta lewat. Berantakan motornya. Aduh, belum lunas. Ya Tuhan. Nah, itu kan kita kalau melihat dari sisi itu, tapi kita lihat juga bahwa dengan bermotor juga banyak wanita-wanita itu ternyata lebih energik dan lebih produktif. Yeah. Kalau lu sendiri pernah lihat nggak ibu-ibu yang akhirnya harus ibu-ibu lagi nih? Karena gue tuh bapaknya kapan? Ibu-ibu. Karena bapak-bapak sih sorry ya, yeah. kadang-kadang naik motor emang udah terbiasa gitu. Jadi yang harus berbisnis dengan naik motor. Contohnya banyak juga perempuan-perempuan itu harus menjadi ojek online. Betul. Dari seorang lady biker itu melihatnya fenomena seperti apa? Itu keren sih. Ya? Kalau buat aku keren. Ya, dia harus menghidupi keluarganya dengan cara yang halal gitu. Apapun ya dia jalanin gitu. Dan asal dia benar-benar safety. Iya. Karena dia kadang ojek online bukan hanya ojek online perempuan ya. Mereka itu lupa saat mereka harus kejar target orderan gitu. Lihat GPS di tengah jalan, speednya menurun segala macam. Tapi dia jadinya lupa dia kerja buat siapa, buat keluarganya. Saat dia jatuh, dia sakit, dia nggak bisa kerja lagi dong. Siapa yang hidupi keluarganya? Itu yang salah siapa ya? Motornya mungkin ya. Iya, seguan. Iya. Kocak juga dia. Iya. Kocak juga. Ayo bilang, anda kocak. Iya. Ada. Lucu juga. Pernah ngelawak sambil touring? Tapi gue paling malas tuh kalau orang tiba-tiba naik motor tuh sembarangan berhenti. Itu dia tuh tiba-tiba main nggak mikir, nggak ada, padahal ada celah sedikit bisa masuk sedikit gitu ya. Dia nggak di pinggir jalan banget nggak masuk. Lu cerita apa sih? Nggak masuk gue. Gue nggak ngerti motor. Jadi lu cerita kayak gitu gue makin nggak ngerti. Nggak maksud gue supaya pengendara motor itu lebih berhati-hati karena nyawa taruhannya dan itu nggak main-main karena nyawa nggak bisa beli ya. Terus jadi mau berhenti itu jangan sembarangan, kalau bisa minggir dikit dari jalan gitu, ruas jalan terus masuk dulu gitu lah. Nah ini lu harus dengar ya kata-kata dari Kapolsek Pamulang ya. Lagi menghimbau ya. Nah ini Ina. Polsek. Iya. Ina, lu kalau lihat fenomena sekarang nih, kenapa orang kalau udah masuk komunitas motor atau gimana, begitu di jalan merasa berkuasa? Jujur gue. Kalau yang namanya mereka udah rame-rame, apalagi mereka nggak punya hak tuh pegang apa tuh yang tongkat merah-merah tuh yang kayak punya yang kayak punya Pak Tarno. Iya. Simsam. Gimana? Ya Allah. Bareng kita tuh cepet. Apalagi kalau udah merasa yang pegang tongkat itu merasa kalau dia tuh udah kayak Kapolres. Itu tuh gue paling kayak gitu, merasa apa bener undang-undangnya yang salah atau gue yang nggak tahu. Begitu mereka udah masuk kelompok itu kadang-kadang lampu merah di stop loh. Iya. Kadang-kadang keselnya kenapa? Pakai ngasih sen pakai kaki tuh nggak? Iya, belok gitu tuh kayak orang bisul naik kuda tuh.
Gini. Itu gimana lu melihatnya tuh? Iya geli sih. Tapi kalau enak nggak gitu kayak juga mau ke kanan ya, kanan ini ya, Rina? Enggak banget, apalagi arogan seperti itu. Aduh. Kebetulan temen-temenku yang motoran sama aku nggak norak kayak gitu sih gitu. Menurutku ya egois aja. Orang lain kan bayar pajak yang sama gitu. Kenapa kita harus jadi penguasa jalan sih gitu. Kalau dia mau jadi penguasa jalan ya sekarang ada volunteer buat ambulans itu. Tahu gak sih? Tiap ambulans ada volunteer sih. Jadi itu aja dia bisa nguasain jalan menurutku. Oh, oke. Kadang-kadang pakai sirine lagi gayanya. Iya. Oh, iya. Itu tuh yang nyebelin. Gue udah takut kan mana motor gue kalau boncengan sama bini gue. Gue kan tahu sendiri gue nggak bisa naik motor. Lu diboncengin bini lo ya? Gue diboncengin sama bini gue. Jadi kayak ibu mengambil rapot tangan. Anaknya. Anaknya. Itu yang paling gue nyebelin itu kadang-kadang gue pikir razia apa. Oke. Ngatanya cuman orang mau geng motor, tetangganya meninggal, gaya-gayaan kayak polisi gayanya. Iya. Nah itu tuh seperti itu kayak di maaf nih gue nggak bandingin tapi kalau di sana orang punya sirine tuh nggak boleh sembarangan, maksudnya ya harus dari instansi pemerintah ataupun nggak bisa dibeli sembarangan sirine itu. Orang private boleh beli sirine terus seenak-enaknya gitu, dan itu mungkin segi positifnya dari segi negatifnya maksudnya. Kalau misalnya punya sirine nggak boleh sembarangan ya. Iya betul. Dan emang ada otorisasi sendiri sih, maksudnya siapa yang Harusnya boleh ya? punya sirine. Harusnya. Motor juga sekarang tahu nggak sih klaksonnya diganti kayak itu klakson bus males atau banget truk tuh. gitu. Itu yang paling nyebelin tuh. Iya kan kita di spion mikirin, oh kendaraan gede nih kita mikir ternyata motor gitu. Ternyata Mio mana nomor serinya sengkleng. Iya benar. Ada lagi yang paling nyebelin lagi tau nggak? Apa? Itu ya kadang-kadang suara-suara binatang tuh. Klakson yang suaranya binatang. Emang ada? Ada. Coba binatang apa coba? Gue pernah naik motor. Itu di belakang gue orang pakai suara binatang. Suara anjing kan. Guk. Gue kan sebagai bangsa gue nyaut. Manggil gue nih. Iya. Itu yang bikin nyebelin, maksudnya yang kayak gitu. Nah, knalpot nih. Knalpot. Aduh, gue tinggal di gang yang banyak polisi tidur. Setiap dia ngegas, itu suaranya kan makin naik. Nah, itu gimana tuh? Iya. Iya. Itu kesadaran diri sih. Iya, kesadaran diri. Dan maksudku gini, kalau motornya CC-nya nggak mumpuni gitu, nggak usah lah pakai knalpot yang aneh-aneh gitu, dan itu bikin bising banget di telinga. Kadang bunyinya keras banget, tapi motornya masih di situ-situ aja gitu, kayak udah ditarik gitu. Jadi tarikan motor nggak sekencem bunyi knalpot gitu loh. Jadi itu kan namanya sama juga dengan maksain ya. Iya. Maksain yang tadinya emang bukan kapasitasnya kayak gitu ya. Iya, nggak seharusnya. Harusnya lah. kayak gitu gimana? Knalpotnya yang diganti atau motor yang diganti? Orangnya sih diganti. Iya. Benar. Doublers, balik lagi di Double Podcast. Bagus dia. Ya iyalah pilih Siap-siap aja nih antara lu atau gue yang kegeser. Biasanya kalau yang bertiga itu kegeser. Salah satu pasti kegeser, Cagur. Itu kegeser. Jangan gitu. Enggak juga sih. Ya lu aja yang sial. Ya gini aja nih. Nih mumpung kita lagi ada tamu, cewek kecil lagi. Soalnya buat kita tuh tamu tuh mumpung. Itu dia makanya. Jadi setiap ada tamu prinsip kita aju mumpung gitu kan. Makanya lu siap aja pulang diantarin ke gerbang. Di situ dia pinjam duit biasanya. Iya. Kocak aja enggak apa-apa. Pinjam motor dia biasanya. Ya. Motor. Buat beliin sayur. Jadi gini, mumpung ada cewek kece nih. Kita main game aja nih. Doublers kita sekarang punya main games. Games. Gamesnya ini adalah mending mana? Dia atau gue? Mending mana? Oke. Mending lu pergi. Kalau disuruh milih antara lu sama gue, cewek mendingan gue jomblo seumur hidup. Oke. Dengan tamu kita akan main mending mana? Mending mana? Kita akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan itu mengandung 2 unsur pilihan. Ya.
pilih mana dari pertanyaan itu? Yoi. Silakan Kakak Sandi. Oke, pertanyaan pertama buat Ina. Beda. Mending mana? Di luar apa di dalam? Di dalam. Kenapa? Tergantung waktu sih. Apaan? Tergantung. Oh, benar juga ya. Oh, bener juga. Iya. Parkir motor Nah. mendingan di dalam. Iya. Aman. Kalau di luar kadang-kadang naruh parkir di luar. Hujanan. Ada orang pakai baju rapi, Iya. itu bawa kunci teh. Berarti di dalam. Di dalam. Benar. Ina, Jadi bikin semangat kalau di dalam. mending mana? Panjang tapi kecil atau gede tapi pendek? Nah. Gede tapi pendek. Gue banget. Gue banget. Yang gaya lu emang apa? Motor. Motor lah. Iya. Motor. Iya. Maksudnya? Iya motor Motor. gede tapi pendek kan jejek dong. Oh, iya. Secara postur dan posisi oke dong. Oh gitu. Gue udah GR loh. Soalnya Lu sih. jenis gue gitu banget. Iya. Kelemper. Lu pernah Oke. lihat pohon ditebang nggak? Hah? Lihat pernah pohon ditebang nggak? Belum. Ada bonggolnya tuh. Iya. Nah gitu tuh. Iya. Tapi lihat nggak? Tahu lebar banget sih. Oh, gitu. Diameter sih segini. Panjangnya segini. Iya. Aduh. Oke. Pertanyaan ketiga nih. Oke. Iya, pertanyaan ketiga. Mending mana? Kaya tapi jelek atau ganteng tapi miskin? Kaya tapi jelek. Realistis. Iya. Kita jangan berharap. Ah. Kita udah jelek miskin. kita tuh termasuk orang yang serakah loh. Jelek diambil, miskin diambil. Iya. Ada Ji, sekarang. Ina, mending mana? Dari depan atau dari belakang? Nah. Dari depan. Gimana caranya naik motor dari depan Ya, gue? gue juga bingung. Kasih balik tuh. Gini nyangkut di setang ya. Iya, jangan dari depan ya motor. Dari depan ya. Dari depan lebih oke sih. Naik motor dari depan. Ayo naik motor, diomongin orang juga enak Iya, kan di iya. depan dong, Oh, dari bener. belakang. Iya Oh, kan? bener. Juga. Itu ya. Mendingan lu ngomong apa adanya di depan gue. Iya. Kalau di belakang tuh namanya gibah. Oh, iya. Oh, oke. Menambah dosa. Kalau gigi toko sama gitong. Iya. Kalau nyuruh pergi ke depan, gidah. Iya. Iya. Ina. Gue dong. Oh, gue kalau Sabar dong. Iya. Sabar kan. Akan kena sabar. Iya. Oke. Oke, Nak. Mending mana nih? Ya Allah. Moge atau skuter? Moge. Iya, tadi ngomong motor gede mulu. Iya. Tapi Kenapa? Kenapa motor gede? Tadi aku bilang ada Lebih engine gagah ya? brake. Bukan gagah-gagahan sih, aku lebih ngerasa nyaman dan aman saat pakai yang gede. Tapi kalau Merasa gagah-gagah. aman dan nyaman di saat pakai yang gede. Karena lebih gagah, tapi jangan digagahin. Iya, bener gagah ya. Iya. Itu di jaminan. Kalau Jaminan, rasain aja coba. Iya. Kalau yang gede itu lebih. Lo iya dong. Masih prokal. Oh oke. Apaan anak gua juga. Apa Kok anak sih, kita lagi ngomongin motor. Oh, iya. Motor. Maksudnya saya Nggak nggak bisa bisa naik motor, masih saya perawan. nggak bisa naik motor Itu karena makanya. anak 3. Ah. Nggak mungkin saya bawa semua udah melanggar aturan. Makanya Aidi lagi masih prokal ya kan. Nggak pernah naik motor. Ina, You know. pilih mana? Semua itu dong, saya nggak mau. Ini. Kalau emang adik kasihin dong. Iya. Ina, Iya. mending mana? Dadakan atau direncanain? Dadakan. Wow. Lu ada pertanyaan Ji? Hah? Lu ngarang ya? Enggak, itu imajinasi gua aja. Gua langsung kebangun imajinasi. Itu gimana? Dadakan atau direncanain? Dadakan. Dadakan. Ayo. Masa sih touring lebih enak dadakan daripada direncanain? Bukan direncanain dulu tujuannya kemana? Biasanya kalau direncanain terlalu ribet ya. Bisa. Iya. Akhirnya nggak jadi. Kalau dadakan tiba-tiba aja mau pergi, mau ngapain ya ayo gitu. Iya. Segala sesuatu yang
kadang-kadang spontanitas ya, spontanitas bisa terjadi. Iya. Tapi kalau direncanain kadang-kadang gagal. Gue sering tuh apa gue udah rencanain ketahuan bini. Iya. Nggak jadi. Jadi gue sekarang apa spontan aja deh. Istri nggak tahu. Ketahuan banget ya. Gara-gara WA. Ayah mau kesini ya. Kok itu Anda tahu? Itu ada chatnya tadi. Maaf saya curhat ya. Lu sih enak ada yang ngawasin. Nggak ada gue. Iya, itu Oh, ada. mas. Ada sih. Ada. Iya. Jauh. Tikus sama kucing. Iya. Tanya lagi dong. Oke. Sekarang giliran gue nih. Mending mana nih? Pakai karet atau nggak pakai karet? Pakai karet. Pakai karet. Nggak pakai karet berantakan dong. Oh iya, Rambut. Bener-bener berantakan. Oh, Iya bener-bener. kan? Rambut. Tapi cewek rata-rata emang seneng pakai karet. Ah. Karena kalau biasa beli gado-gado yang pakai karet itu pedes. Iya. Apalagi yang karetnya 2. Double. Iya. Double. Iya kan? Ini mungkin pertanyaan yang sulit buat lo memilih. Oke. Karena Siap-siap nih ini gua nih. gue yakin nih orang katarak juga bingung akan memilih Iya. jawaban dari pertanyaan ini. Orang buta juga bingung. Mending mana? Sandi atau Narji? Bingung ya. Parah dua-duanya boncengan. Bro, Pulang. kalau ibarat bagian motor gue berdua nih apaan sih? Dari Hmm. underdeal gitu. Stang, Knalpot. zatel apa? Mau Waduh, knalpot yang kalau ketempel bisa koreng dong. Gara-gara Iya, itu. jangan sampai kesentuh maksudnya gitu. Oh, jangan sampai kesentuh. Iya. Karena sekali sentuh, panasnya seumur hidup. Oke, Ina, terakhir nih, apa yang kira-kira mau Ina sampein buat lady bikers? Apa ada kesan-pesannya? Oke. Buat lady bikers di Indonesia, jangan berhenti riding. Indonesia masih sangat luas buat dieksplor dan masih sangat aman buat perempuan pergi kemanapun. Jangan lupain yang namanya safety, keluarga, dan kalian juga tetap jadi diri kalian sendiri. Jangan berubah karena naik motor jadi harus seperti laki-laki, lebih laki-laki daripada laki-laki biasanya. Tetap jadi perempuan yang bermotor. Luar biasa itu. Jadi masih belum suka motor, masak jangan ditinggalin. Ya. Kalau bisa masak di motor lah. Ini udah pernah masak di motor? Digoreng di motor. Iya, benar. Oke. Thank you loh Ina udah Makasih, Ina. mampir ke tempat kita. Iya. Nih buat doubler, kita juga bukan cuma ketawa-ketawa doang ya. Ambil dari setiap yang baik dari tayangan ini, karena setiap sesuatu itu ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruk. Iya, betul banget. Seneng deh. Ngapain. Oke, tapi jangan lupa juga follow dong IG kita nih. Iya dong. Double. Pokoknya Oke. nanti lu juga terus tuh dengerin tuh single kita Genjot Nikmat. Oke. Pokoknya nikmat. Oke, nanti juga kita bakal ngadirin lagi siapa-siapa yang bakal Yoi. seru datang ke sini. Oke. Terima jangan kasih. lupa. Thank you. Bye. Nikmatin aja.